Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat senantiasa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Apabila Bapak Ibu membuka kitab suci, karena sekarang adalah bulan kitab suci, maka kita akan melihat bahwa perikop Injil yang baru saya katakan tadi itu berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, perumpamaan ini sudah sangat sering kita dengarkan, sangat terkenal. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur benih. Bahkan ada juga lagunya tentang ini, penabur benih, Alfa dan Omega. Apabila Bapak Ibu mencari di YouTube, itu pasti ada lagu Alfa dan Omega, judulnya penabur benih, nama grupnya Alfa dan Omega. Sangat bagus lagu itu, saya senang. Nah, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah sering mendengarkan perumpamaan ini, saya akan kembali menerangkan atau mengingatkan kita bagaimana kisah itu. Waktu itu banyak orang yang mengerumuni Yesus, yang mengikuti Yesus berbondong-bondong, ingin tentunya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ingin melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda luar biasa, spektakuler, atau kita sering sebut dengan mukjizat yang akan dilakukan oleh Yesus, atau karena mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus. Pada saat itu, Yesus memiliki kesempatan untuk memberikan sebuah pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Itulah perumpamaan tentang seorang penabur benih. Ada seorang penabur benih. Dia menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu benih itu diinjak orang dan burung-burung datang memakannya, habis, tidak ada yang tumbuh. Ada yang jatuh di tanah berbatu, benih itu tumbuh, tapi begitu datang panas terik matahari, dia lalu kemudian menjadi layu dan kemudian mati. Ada yang jatuh di tanah semak berduri, dia bertumbuh, tetapi sekaligus juga tumbuh semak di sekelilingnya, lalu dia kalah dan kemudian dihimpit, pertumbuhannya terganggu karena dihimpit oleh semak berduri itu, lalu kemudian mati. Dan yang keempat itu jatuh di tanah yang baik, di tanah humus, lalu benih itu pun tumbuh dan berbuah beratus-ratus kali lipat. Lalu Yesus berhenti sampai di situ dan mengatakan, barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tentu orang banyak pada waktu itu tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa tujuan Yesus untuk menerangkan perumpamaan itu. Termasuk para murid juga tidak mengerti, tidak memahami. Nah, oleh karena para murid tidak mengerti, tidak memahami perumpamaan itu, maka ketika sudah sepi, tinggal mereka, maka para murid bertanya, sebenarnya apa sih tadi artinya perumpamaan yang Yesus ajarkan itu kepada kami dan kepada orang banyak? Lalu
Yesus menerangkan kepada mereka dengan sangat terbuka. Benih itu ialah firman Allah. Yang menabur itu adalah putra Allah. Pemilik kebun itu ialah Allah Bapa. Dan tanah itu ialah manusia. Kitalah yang ditaburi dengan benih sabda Allah, diwartai dengan sabda Allah. Maka dari situ dia mau menerangkan bahwa ada 4 jenis sikap atau situasi batin orang terhadap sabda Allah yang ditaburkan itu, yang diwartakan itu. Yang pertama adalah seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Demikian juga manusia mendengarkan sabda Tuhan. Dan dia diwartakan sabda Tuhan oleh para pewarta, oleh para pelayan. Tetapi dia cuek-cuek saja. Tidak mau mendengarkan bahkan. Artinya mau mendengar tapi ya sambil lalu begitu saja. Dan ya begitulah dia kemudian dibawa oleh arus negatif, arus yang tidak baik. Diambil, dimakan burung dan kemudian pergi katanya. Artinya ya orang itu dibawa oleh setan ke jalan yang sesat. Tidak sempat benih itu bertumbuh di dalam dirinya, dia sudah dibawa oleh ya kekuasaan si jahat karena sikapnya yang cuek tadi. Ya, ada sikap manusia seperti tanah yang berbatu-batu. Dia mendengarkan sabda itu dengan sangat gembira dan senang hati. Tetapi tidak lama, begitu datang sinar matahari, begitu datang cobaan, dia layu dan mengikuti atau takluk pada cobaan itu. Dia lalu meninggalkan agamanya, dia meninggalkan Yesus. Oleh karena cobaan atau ya boleh kita katakan godaan lah yang datang. Maka sabda itu tidak sempat berakar di dalam hatinya. Tidak sempat ya bertumbuh subur di dalam hatinya sehingga ia ya tidak melaksanakan sabda itu di dalam kehidupannya. Malah yang terjadi adalah melakukan yang sebaliknya. Orang ini adalah orang-orang yang tidak tahan kepada cobaan, tidak tahan pada godaan, rentan. Kepribadian orang ini pun barangkali pelin-pelan dalam memilih jalan hidupnya. Dan ada juga yang ketiga itu jatuh di tanah yang tumbuh semak belukar. Sabda yang ditaburkan itu bertumbuh di dalam dirinya. Tetapi karena dia berada di dunia, maka ada begitu banyak ajaran-ajaran yang ekstrim-ekstrim yang juga didengarkannya di dunia ini. Ada juga tindakan atau perilaku perbuatan-perbuatan tertentu yang menjanjikan kebahagiaan kepadanya, tetapi kebahagiaan yang semu atau kita peroleh dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Nah, dia kalah dengan itu. Semak belukar itu adalah simbol dari saingan sabda Allah. Apa itu saingan sabda Allah? Ya, ajaran iblis, ajaran setan yang membuat sesat. Tadi dikatakan ya orang itu
kalah dengan hedonisme, kerakusan, kekayaan yang membutakan hatinya, membutakan dirinya terhadap hal benar, terhadap hal yang baik, terhadap hal yang adil. Nah, dalam hal itu sangat kentara dalam hal keadilan. Kita pasti tahu bahwa inilah harusnya yang kita lakukan sesuai dengan sabda Allah. Tetapi oleh karena kita dibuai, dihimpit oleh ajaran-ajaran sesat yang menjanjikan sesuatu yang mengenakan kepada kita, ya malah ini yang kita ikuti, bukan mengikuti sabda Allah. Artinya sabda Allah itu menjadi disingkirkan, menjadi mati oleh karena kita telah dibutakan oleh nafsu hedonisme dan kekayaan dan lain sebagainya. Itulah yang ketiga, jenis sikap hati manusia yang ditaburi oleh sabda Allah. Dan yang keempat adalah sikap hati manusia yang mau menerima pewartaan sabda Allah itu, yang diibaratkan tadi dengan tanah yang baik, tanah humus. Sabda itu jatuh, didengarkannya, diterimanya, bertumbuh dan berakar di dalam hatinya dan berbuah. Buahnya dikatakan di dalam Injil tadi ialah ketekunan. Ketekunan yang senantiasa membuat dia mengarahkan hati dan pikirannya untuk condong kepada sabda Allah. Bapak Ibu barangkali pernah melihat, saya baru memperhatikan tadi tanaman-tanaman di kebun bunga. Saya melihat bahwa tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang berada di pinggir atau di sudut gitu, dia walaupun masih ada jarak dari dinding itu, dia tidak mengarah ke sana. Kenapa seperti itu? Karena matahari muncul dari sana, atau dia mendapat sinar matahari dari sana. Artinya Bapak Ibu pasti mengerti apa yang saya maksud, bahwa tanaman-tanaman itu akan selalu mengarahkan daunnya atau dahannya kepada arah matahari. Artinya apa? Dari sanalah dia memperoleh sinar, vitamin untuk dirinya. Nah, demikian saya mau mengajak kita untuk senantiasa condong kepada cahaya kebenaran, selalu condong kepada kebaikan sebagai buah dari sabda Allah yang kita dengarkan itu. Aku yakin dan percaya kita adalah semua tanah-tanah humus, orang-orang, pribadi-pribadi yang memiliki sikap batin yang sangat terbuka terhadap sabda Allah. Maka sabda Allah itu harus bertumbuh, berakar dan bertumbuh di dalam diri kita, dan tentunya harus berbuah. Buahnya ialah ketekunan, kebaikan, dan segala keutamaan Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sebagai buahnya. Maka kalau kita mengarahkan diri, mau mendengarkan dan juga mau melakukan sabda Tuhan, saya yakin hidup kita akan bahagia, akan sukacita, dan juga kehidupan sesama kita juga akan terasa lebih hidup, lebih bergairah, dan lebih bersukacita tentunya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Allah, firman Allah itu berguna untuk menegur kita, mengajari kita, menuntun jalan kita, mengarahkan hidup kita, dan mengetahui lebih dalam siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai, siapa yang kita ikuti, dan kepadanya kita condong, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari melalui sabda Tuhan ini kita mengintrospeksi diri kita. Jenis tanah yang manakah saya? Pribadi yang memiliki sikap seperti apakah saya ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan? Adakah saya cuek? Adakah saya pura-pura tidak mendengar? Adakah saya mencampur baurkannya dengan hal-hal yang bersifat profan? Atau saya memberikan waktu sejenak untuk mendengarkannya dan meresapinya, sehingga kita bisa menimba nilai-nilai yang baik, yang positif dari sabda itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi, Yesus Kristus pasti senantiasa menolong, membantu kita agar kita selalu berkembang menuju pribadi yang lebih sempurna, menyerupai Yesus Kristus, menyerupai Allah yang adalah sempurna. Tuhan pasti memberkati, melindungi, menguatkan, menolong kita agar kita sampai kepada kebahagiaan yang kekal itu. Tuhan melindungi dan memberkati sekarang dan selamanya.